wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Nuramdani, CDP Angkatan 10 dari SMA Negeri Baru Nusa di Kabupaten A. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara 2 kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah dari sekolah saya SMA Negeri Baru Nusa dan yang kedua dari kepala sekolah SD Negeri Baru Nusa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan saya CDP Angkatan 10 ada tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang modul 3.1. Dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, selama ini apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus, Pak? Bisa ketika waktu menjadi guru atau saat sudah menjadi kepala sekolah? Bisa diceritakan, Bapak? Ya, ketika menjadi guru atau menjadi kepala sekolah di seluruh Indonesia, memang banyak kasus yang ditemui, baik itu dalam pembelajaran di kelas maupun di pengelolaan sekolah. Pembelajaran di kelas itu contohnya banyak siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran atau bahkan ada peserta didik yang di dalam kelas ketika mengikuti interaksi pembelajaran tetapi tidak terlalu aktif. Kemudian dalam pengelolaan sekolah memang ada juga ditemui kasus-kasus diantaranya adalah ada peserta didik yang saling membuli atau ada peserta didik yang secara insidensial mereka berkelahi dan seterusnya, seperti itu. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang muncul di sekolah itu perlu diidentifikasi. Kenapa sehingga diidentifikasi? Agar supaya kita bisa tahu duduk persoalan atau kasus yang terjadi, kemudian dengan siapa kita bisa berpartisipasi, berdiskusi tentang penyelesaian persoalan, kapan, apakah sesegera mungkin kasus ini diselesaikan atau mungkin harus perlu konfirmasi dan seterusnya, seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama bentuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, memang dalam menjalankan tugas di sekolah atau pengelolaan sekolah kadang ditemui kasus-kasus yang sebenarnya kalau dilihat secara hakikat antara 2 kasus yang terjadi mungkin sama-sama mengandung nilai kebijakan, sehingga contoh seperti peserta didik yang memperoleh nilai yang di bawah standar KKM ketika rapat dengan Dewan Guru untuk kenaikan kelas, maka di sini pada satu sisi kita agak dilematis karena peserta didik ini tidak memiliki nilai yang sesuai dengan standar KKM. Pada sisi yang lain kita juga perlu memperhatikan agar supaya yang bersangkutan peserta didik ini bisa naik pada kelas selanjutnya, sehingga langkah yang bisa diambil adalah bagaimana supaya informasi ini mungkin bisa didengar oleh
baik guru mata pelajaran ataupun wali kelas dalam sebuah pertemuan agar supaya sama-sama bisa kita pahami. Mungkin jalan keluarnya adalah siswa yang bersangkutan bisa dilihat dari sisi lain, apakah ada nilai-nilai tugas atau barangkali dia punya kemampuan-kemampuan di bidang ekstrakurikuler yang bisa mendukung yang bersangkutan untuk bisa dibijaki agar supaya mendongkrak perolehan nilai untuk memenuhi persyaratan KKM. Ya, baik. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur di dalam menangani kasus-kasus seperti tersebut di atas adalah yang pertama, setelah kasus ini diperoleh mungkin dari ofisi kurikulum, kemudian mungkin informasi selanjutnya kita bisa panggil guru mata pelajaran bersangkutan, terus kemudian didiskusikan, kemudian hasil daripada diskusi itu mungkin bisa ditemui adanya solusi-solusi terbaik yang bisa diambil untuk menangani masalah tersebut. Ya, berarti dengan cara berdiskusi ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah ini yang pertama adalah berkolaborasi, berpartisipasi dengan pihak-pihak tertentu di sekolah, apakah guru mata pelajaran, wakase kurikulum atau guru BP, secara berkolaborasi untuk melihat sebuah persoalan yang muncul dari yang terjadi pada peserta didik agar supaya bisa didiskusikan, bisa dicari jalan keluarnya. Iya. Kalau tadi yang Bapak anggap efektif, kalau yang sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada persoalan-persoalan yang muncul di sekolah, diantaranya adalah kurang partisipatifnya teman guru atau guru BK dalam penanganan sebuah masalah. Memang dibutuhkan adanya kolaborasi, saling pemahaman, saling pengertian, bertanggung jawab secara moral, sehingga diharapkan adanya partisipasi dari komponen-komponen pendukung yang ada di sekolah. Sehingga kalau seandainya komponen pendukung ini umpamanya tidak aktif atau pasif, itu merupakan tantangan dalam penanganan masalah-masalah di sekolah. Ya, dilakukan secara berkolaborasi. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam menangani sebuah persoalan itu bisa diselesaikan secara spontanitas atau bisa juga dicari waktu tertentu. Umpamanya ada masalah yang harus diselesaikan segera, ada masalah yang barangkali butuh kehadiran daripada apakah teman guru atau komite atau perlu hadirnya orang tua, maka perlu ditentukan jadwalnya. Terus kemudian tadi masalah kalau memang dianggap penting harus segera diselesaikan, maka diselesaikan secara cepat sedini mungkin agar supaya tidak berakibat atau berimbas terhadap persoalan-persoalan yang lain. Kemudian prosedur yang bisa diambil atau langkah-langkah untuk penanganan masalah yang kadang terjadi di sekolah, yaitu memang ketika melihat urgensi atau hakikat persoalan seperti apa, kemudian
tadi sifatnya apakah harus segera diselesaikan atau perlu konfirmasi, menginformasikan kepada orang tua, katakanlah umpamanya perkelahian antar peserta didik, dikonfirmasikan kepada orang tua, kemudian dipandang perlu untuk menghadirkan komite atau kepala desa, agar supaya bisa diselesaikan persoalan itu secara detail mungkin, agar supaya keberlanjutan pengelolaan pembelajaran di sekolah, terlebih mereka peserta didik yang terlibat dalam kasus ini bisa tenang dan aktif belajar kembali di sekolah. Ya, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi memang dalam menangani sebuah persoalan di sekolah ada faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung ini adalah yang pertama, adanya kenyamanan di lingkungan sekolah, adanya dukungan dukungan positif dari semua yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian butuh juga untuk berdiskusi dengan teman-teman dan komponen-komponen yang ada di sekolah. Nah, sehingga maksudnya untuk sebelum mengambil keputusan, pihak-pihak yang ada di sekolah diajak untuk bermusyawarah, bertanggung jawab secara secara humanis di dalam kita mengelola sekolah. Teman-teman juga kemudian merasa diberikan tanggung jawab, merasa percaya diri, sehingga mereka aktif berpartisipasi di dalam menangani sebuah kasus atau persoalan di sekolah. Ya, baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada nilai yang barangkali perlu ditegakkan ketika dalam menangani sebuah persoalan di sekolah, yaitu nilai partisipatif, nilai kolaborasi, saling pengertian, kesepahaman dari teman-teman guru. Mereka proaktif, bertanggung jawab untuk bersama-sama menangani kasus-kasus atau persoalan yang terjadi di sekolah, baik itu menyangkut tentang apakah itu pembelajaran, apakah itu hidup dalam sosial kemasyarakatan dalam sebuah komunitas di sekolah. Nah, itu saya kira hikmah yang bisa diambil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Berarti kembali lagi ke saling kolaborasi ya, Pak? Iya, Sesama guru, kolaborasi, partisipasi, saling kesepahaman, mengambil tanggung jawab, merupakan budaya-budaya positif yang selama ini dibangun, dijaga, dirawat di satuan pendidikan. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah mengikuti wawancara hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Ya, jadi saya Kanur Ramdhani, CGP Angkatan 10. Ya, ini mewawancarai Bapak terkait dengan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan. Baik, ya. Selama ini, apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus, baik pada saat Bapak pernah menjadi guru atau saat sudah menjadi kepala sekolah? Bisa diceritakan Bapak? Ya, kalau menyangkut dengan kasus itu, kasus besar tidak ada, tapi kasus-kasus yang berhubungan dengan peserta didik itu ada. Ya. Ya, sepertinya anak itu malas sekolah atau seperti mereka
berpakaian yang kurang rapi dan seterusnya. Itu masalah-masalah itu kalau dialami baik waktu saat jadi guru atau sementara sudah di sekolah itu. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi masalah seperti itu sebenarnya ya waktu jadi guru itu di kelas itu yang saya mengidentifikasi. Setelah jadi kepala sekolah itu saya kontrol semua kelas untuk melihat tentang kasus-kasus sepertinya ketidakhadiran siswa atau mereka suka alpa, dan itu saya selalu jalan dari kelas ke kelas untuk mengidentifikasinya itu. Ya, baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama bentuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau ada kasus-kasus kebijakan itu saya tidak sendiri untuk mengambil kebijakan. Saya harus bersama dengan teman-teman guru, rapat secara bersama. Setelah itu baru kami mengambil keputusan, dan keputusan terbaik itulah yang kami ambil. Kami tidak sembarang untuk mengambil sepihak, tidak ada sama sekali. Kami bersama dengan teman guru, rapat bersama. Kami ada kasus atau masalah itu kami harus secara bersama. Kami tidak sendiri-sendiri mengambil keputusan. Tentunya dilakukan musyawarah dulu baru pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, contoh seperti tadi ketika anak itu tidak datang sekolah alpa itu, langkah yang saya ambil bersama teman-teman guru itu adalah saya minta kepada guru untuk mengadakan kunjungan ke rumah untuk mencari tahu apa penyebab masalah sehingga anak itu tidak datang di sekolah. Ya. Seperti itu. Berarti dengan melakukan kunjungan rumah. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kita secara bersama-sama dengan teman guru untuk rapat bersama untuk mengambil keputusan secara bersama. Ya. Saya tidak sendiri untuk mengambil keputusan. Ya. Dilakukan kolaborasi ya, antara guru dengan semua sekolah, warga sekolah. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau misalnya dilema yang saya temui, ya dilema itu suatu waktu baru ada, dia tidak secara terus-menerus atau waktu ada ya. Di saat-saat itulah kami mengambil ini untuk dapat menentukan waktu yang tepat, dan secepatnya kami mengambil langkah untuk melaksanakannya itu. Ya, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Namanya yang membantu itu kan semua yang ada dalam sebagai warga, sebagai guru, semua yang ada di sini kami sama-sama saling membantu untuk menyelesaikan ada etika apa seperti itu yang terjadi, kami sama-sama. Ya, tentunya seluruh warga sekolah ya Pak saling membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sedikit perubahan yang terjadi pada diri anak itu dan juga semua guru dan semuanya merasa bahagia gitu, merasa senang dengan pendekatan yang dibuat tadi seperti kunjungan rumah dan lain-lain. Dengan ada masalah-masalah seperti itu ya kita. Kemudian ada satu hal yang terjadi di lingkungan kita ini, masalahnya itu dukungan orang tua terhadap pendidikan anak. Saya opini juga itu yang saya lakukan untuk mengenai masalah itu ketika ada acara-acara pemberian laporan pendidikan atau hal lain, hal itu kami sampaikan kepada anak untuk minta dukungan dari orang tua untuk bagaimana supaya pendidikan anak itu bisa bagus. Baik Bapak, terima kasih karena sudah bersedia diwawancarai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.